lagi bahwa kehidupan kita yang paling utama bagaimana supaya kemasan kita dalam setiap hari aktivitas kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini memang yang pertama tentunya lurus dengan tauhid. Penting tauhid. Karena majunya teknologi diiringi dengan masih banyaknya karena kita Islam Jawa, Islam itu berkembang sudah ada agama di Jawa. Kita kan Islam Jawa gitu, yang masih di kampung-kampung kan masih banyak namanya Sukabumi, namanya Nyajeni. Terus Islam, Wesolan, dia kan tanggul dadak memasang jadu, gawe ikan jebau. Terus sih kalau tengah ada dia Wesolan, terus jamaah, terus mari masjid, nggak panen. Bahwa kita ngopi, bahwa ketan, di mana pinggir dihubungi oman, apa maksudnya? Di situ pasti besar atau kecil ada maksud tertentu. Gimana? Itu maka kita sebagai anggota Persaikatan Muhammadiyah yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, berusaha untuk seminimal mungkin mensucikan hati kita supaya jangan sampai terasuki hal-hal sedikit pun tentang kesyirikan. Kalau sudah begitu kan Allah itu kan sudah jelas qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Jangan sampai diduakan, dimaju lah. Jangan mau dibantu kan orang seneng kan pasti yang sudah bersuami umpamanya jenengan sudah tahu hukumnya orang poligami boleh apa Pak? Boleh kan, jenengan tahu hukumnya kan? Tahu, tapi kan suami jenengan poligami apa enggak? Tidak. Makanya, nah ini kembali ke masalah hukum. Jenengan jangan sampai menolak ataupun mengingkari itu bahwa itu memang hukum Allah. Betul, itu hukum Allah. Saya tahu, tapi mudah-mudahan suami saya jangan kan gitu ya. Saya yakin semua wanita tidak ingin suaminya menikah lagi, walaupun tahu itu boleh kan begitu ya, karena kriterianya banyak. Ini besok lagi lah. Nah, jadi sekali lagi tauhidan kita, dalam surat Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mendasar. Ini sangat penting, oke? Bapak Ibu, tauhid diluruskan lagi karena kita setiap hari ini bercampur, berkecimpung, bergaul dalam satu komunitas yang beraneka ragam, heterogen dalam kehidupan kita. Tidak semua orang punya prinsip. Dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita masih banyak menjumpai orang yang kadang menurut kita itu nggak pas, tapi menurut mereka itu pas. Nah, kan begitu. Maka dalam satu hadis, setan kata Nabi itu luwih seneng banget karo wong sing nglakoni bid'ah daripada karo wong sing berilmu. Seneng banget karena orang bid'ah itu angel banget didadai. Orang tua kadang karena merasa dia beribadah, merasa benar. Nah, begitu. Dan ketika disampaikan, mesti ramai kan, maka hal-hal semacam itu sudah. Maka kita bekali diri kita dengan tauhid yang benar. Minimal kita, keluarga kita bisa merembet ke lingkungan kan begitu ya, yang dipertahankan itu karena tauhid itu. Maka saya nanti akan sedikit bercerita. Kemarin saya ini baru pulang dari Turki, 10 hari saya di Turki. Jadi kita mohon maaf, jadi setiap kita keluar rumah atau setiap kita beraktivitas apa itu kan kita harus ada punya ibroh, punya apa, pelajaran kan begitu. Saya itu 2 bulan, 3 bulan sekali awal sama umroh. Alhamdulillah sudah hampir 18 kali saya. Ya, setiap saat saya dapat ibroh, dapat pelajaran. Oh, saya menangis sama seperti ini. Ada orang dia nggak punya, tapi bisa dapat ibroh karena apa? Saya pelajari dia. Oh, kadang saya wawancara. Saya datangi orang yang umroh, dia bercerita saya nggak punya duit, saya nggak punya duit, tapi saya ingin banget. Saya mendatangi kemarin orang Jatinegara.
saya nggak punya duit, saya punya duit itu di utangan. Ada 80 juta dia cerita. Tapi nggak pegang, saya tagih sudah setahun nggak keluar. Tapi saya ingin banget uang. Ya sudah, ya anak pinjam paspor dulu. Tapi saya nggak punya uang, nggak apa-apa, saya biayai dulu paspornya. Bikin paspor, jangan setelah itu berdoa. Mantap ya, mantap. Yang penting lihat dulu, lihat mantap. Berdoa dalam waktu 3 bulan dia punya uang 33 juta untuk membayar itu. Nggak ada bayangan sama sekali uang itu. Saya juga nggak tanya dari mana, Bu. Alhamdulillah saya dapat rezeki waktu saya bisa ikut. Padahal ketika dia ketemu jamaah Islamic Center, ketemu saya, banyak sekali kasus-kasus yang mendatangkan keberkahan. Ya makanya sekali lagi, tapi kita harus dibuatkan bahwa semua yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kasus lagi di Warasan. Ada orang, dia itu punya tanah nanggobok itu yang mandang gundukan di Warasan namanya. Gundukan itu kalau dijual itu 30 juta saja nggak laku. Seluas kurang lebih 15 kubik. 30 juta aja nggak laku. Kok nanggobo ditanduri apa-apa, orang dia main, gitu. Tapi dia itu ibadahnya kencang. Dia cerita sama saya, aku ingin umroh, aku ingin haji, tapi kepilih saya nggak punya. Jangan berdoa, Allah itu bisa mendatangkan, kan begitu kan? Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Itu surat apa Mas Walisman? At-Tolak ya. At-Tolak ayat 2 dan ayat 3 yang awal. Wa zarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini diterapkan ini. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang kita. Waktu itu, datanglah orang boleh di sinyal. Boleh di sinyal itu yang mau gawe ini apa? Power. Nah, ketemulah di tanah orang itu coba. Ini siapa yang menuntut di situ sama coba? Allah. Dia bertakwa, dia ingin bismillah, doa kenceng. Ketemulah di tempat itu, di gundukan tanahnya dia. Dijual 30 juta jarak aku, dikontrak 20 tahun 125 juta. Siapa yang datang? Ini banyak cerita loh, haji sama istrinya, dia umroh, luar biasa. Nah ini sedikit cerita. Maka banyak pelajaran-pelajaran yang bisa. Nah terkait masalah tauhid kita, keimanan kita tidak cukup dengan hanya sekedar menjadi seorang pribadi yang muslim. Muslim artinya menyerah. Tapi wong Islam Indonesia, agamanya apa? Islam. Ini banyak Islam yang tidak sholat, dia tidak mukmin, dia tidak muhsin, apalagi dia tidak mutakin. Kan urutannya begitu. Dia muslim dulu, Islam sih. Mukmin enggak, beriman enggak? Kan begitu. Maka dalam satu hadis Nabi sampaikan, al-imanu muryanun. Iman itu masih muryan, itu cara jalannya butuh bisa telanjang. Iman itu telanjang. Wali basuhud wa, bajunya dari iman itu takwa, mutakin, orang yang takwa. Wazinatuhu al-haya, perhiasan dari iman itu malu, wasamaratuhu, dan buahnya adalah al-ilmu. Nah, maka daripada itu kita harus Islam, insya Allah harus iman. Ya bagaimana supaya insya Allah sudah punya rasa malu, kan begitu. Orang yang nggak punya rasa malu kan orang malu kalau Gusti Allah, orang malu kalau manusia. Orang malu kalau Gusti Allah ya sholat orang belum, puasa orang malu kalau manusia ya orang Islam orang belum hubungan, mudal, ucul-uculan, kan begitu kan banyak kan. Nah begitu. Maka pelajaran yang saya dapatkan ini, kemarin saya berkunjung ke Turki. Wong Islam Turki itu 95% Muslim dari 85 juta penduduknya. Orang Muslim terbesar di Eropa itu di Turki. Tetapi di sana itu Islamnya sekuler. Goleki wong kunjungan kaya nang kene wong ora kunjungan. Islamnya 95%. Kan di sana namanya perempuan orang kunjungan itu kaya nang kene wong kunjungan. Marak orang tidak kunjungan, perempuan. Pakai yang ketat-ketat biasa. Terus merokok, perempuan merokok itu banyak sekali di mana-mana kita jumpai, di rest area, di tempat-tempat umum, di jalan-jalan itu perempuan.
ibroh yang diambil di situ. Ibrohnya adalah ketika sejarah itu, saya akan ceritakan sejarah bagaimana kekuasaan Romawi Timur, kekuasaan Kristen dulu bertahan sampai hampir 10 abad, hampir 1000 tahun. Namanya Konstantinopel. Maka yang terpenting di sini adalah keimanan kita. Nabi mengatakan bahwa besok Konstantinopel akan runtuh. Sebagus-bagusnya pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebagus-bagusnya pasukan adalah pasukan saat itu. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Di situ disebutkan. Nah, ini Nabi itu sampai 8 abad baru terjadi. Maka kalau kita sudah mengimani bagian dari tambahan ini, kalau kita sudah iman bahwa Allah itu hak, apa yang disampaikan Nabi dalam hadis itu benar, ya sudah. Kita sampai nawatok. Waktu itu, waktu Nabi menyampaikan itu, sahabat akan semua percaya. Konstantinopel dulu kerajaan besar, pasukannya ratusan ribu, orang mau nyerbu ke situ berapa saja kalah semuanya. Kayaknya orang mungkin, tapi karena keimanannya, kapan itu ya Rasul? Suatu saat. Nah, ini saya maka kan orang bepergian itu kan sekali lagi harus ada ibrohnya ya, harus ada pelajarannya. Saya katakan, masya Allah, ini loh. Nabi sampaikan itu 800 tahun sebelum itu kejadian. 800 tahun Konstantinopel, kerajaan Romawi runtuh oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Itu kan Utsmani dulu. Ya, itu secara Islam. Makanya salah satu destinasi di Eropa yang paling banyak dikunjungi selain Mekah Madinah, itu adalah Turki, Istanbul. Dulu namanya Islambul, kota Islam, negara Islam. Tapi sekarang jadi Istanbul. Yang 10% masuk Eropa, yang 90% masuk Asia. Tapi Turki kan masuk negara Eropa. Nah, sejarahnya kan luar biasa. Di situ, maka kita ambil libronya. Yang pertama di situ, jadi wong Islam, tapi orang pada ketujuan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita sampai kemasukan, ya, singkatannya sekarang sudah mulai, Islam mulai dibedeli apa-apa. Sekarang kita kan hidup di negara mayoritas Islam, tapi kayaknya katanya kalau kita sih enjoy saja, orang ibadah juga masih enjoy saja ya. Jadi Sultan Utsmani itu kan bertahan ratusan tahun. Sampai dengan ketika waktu itu presiden pertama Turki namanya Mustafa Kemal Atatürk, yang sekarang itu dikubur di kota Ankara. Nah, ibrahnya yang pada Mustafa Atatürk apa pelajarannya? Dia orang yang belajar Islam. Zina boleh, prostitusi boleh, mabuk-mabuk boleh, orang Islam nggak kerudungan silakan. Masuk kantor pemerintahan itu perempuan tidak boleh berkerudung. Itu Mustafa Atatürk. Maka orang-orang yang dolim itu sama Allah, ya, ini kasusnya sama dengan kasusnya Raja Fir'aun. Kan begitu, dia merasa seperti Tuhan. Bumi menolak, dikubur sampai puluhan tahun, bumi nggak mau. Jadi ketika masih hidup sakit, dia disiksa sama Allah. Suaminya semua panas, suami turun, seluruh istana sampai mendengar teriakannya. Kepanasan sampai dibawa ke laut, saking panas di laut juga kepanasan. Akhirnya meninggal dalam keadaan membusuk, dikubur, bumi nggak mau menerima sampai sekarang. Jadi kuburnya itu ditindih waktu makan ton, 9 ton. Nggak mau, jadi begitu dikubur masuknya itu kubur itu jenazahnya nggak ke atas tapi ngawang-ngawang. Bumi menolak sampai sekarang. Nah, ini menjadi ibroh. Ini loh orang yang sombong. Kan kasus sama dengan Fir'aun. Maka itu pelajaran. Karena merubah sistem Islam yang tadinya bagus banget ketika Kerajaan Utsmani, Kesultanan Utsmani dirubah. Nah, akhirnya apa? Sekarang untuk merubah ke arah itu lagi, wong Islam sing rujungan kayak nang Indonesia perlu waktu tidak cukup 10-20 tahun. Katanya Presiden Erdogan yang sekarang berkuasa sudah 2 periode belum bisa merubah. Nah, ini maka saya ambil pelajaran dari situ, Mas dan Bapak Ibu. Saya ambil pelajaran dari situ. Kalau sampai kita
seperti itu, untuk merubahnya itu perlu waktu yang lama. Masyarakat kita sekarang mayoritas kalau perempuan Islam keluar rumah minimal semuanya berkerudung, benar. Untuk merubah itu kan waktunya lama. Dan kecil aja masih banyak perempuan yang menggiola orang kudu aja kecil. Itu perlu waktu lama puluhan tahun. Nah, maka ya, ibrohnya pelajaran dari itu dari kita jangan sampai apa itu pergaulan bebas atau aturan-aturan apa masuk kepada kita. Maka sekali lagi terkait dengan tauhid kita, yang pertama adalah tauhidan kita, pertahankan, pertahankan. Jangan sampai kita itu rusak atau dimasuki hal-hal yang sekarang sudah luar biasa. Mohon maaf Bapak, Ibu-ibu. Dulu itu orang kerudungan munggah panggung nyanyi aja takut, wedi. Orang perempuan bonceng sepeda motor melangkah aja nggak ada. Pakai celana perempuan jarang sekali. Sekarang perempuan numpak bonceng langkah ya biasa, pakai celana biasa, orang celana dipakai. Kan begitu. Orang berkerudung naik panggung joget-joget malah sekarang hal biasa. Gimana? Sekarang kalau kita buka di Reels, Facebook, apa Instagram, aneh wong, joget-joget sendiri di TikTok. Katanya di TikTok itu sekarang sudah membudaya dan menjadi apa itu tren kan begitu. Gimana? Joget-joget dewek nanti disebarkan sendiri, semua orang bisa melihat. Enggak sih akibatnya bisa menimbulkan dosa jariah yang mungkin saya panjenengan sudah meninggal dunia itu videonya masih ditonton dengan anak turun dan sebagainya. Kalau sampai mohon maaf jangan sampai semacam itu kan banyak kasus-kasus kayak gitu. Itulah zaman sekarang. Maka ketahuikan kita bahwa sekali lagi kita mempertahankan keimanan kita, maka menjadi seorang pribadi Islam yang pertama adalah Muslim, pasrah, menerima dengan semua aturan Islam, diikuti dengan mukmin, menjadi pribadi yang mukmin, yang beriman, taat, berusaha untuk itu terus muhsin, menjadi amal yang baik, berperilaku yang baik, dan diakhiri menjadi pribadi yang muttaqin. Muttaqin itu bertakwa. Takwa itu apa? Dalam kitab Jalalain itu tafsirnya itu wedi dengan segala apa yang memang dilarang. Dan wedi dengan segala apa yang diperintahkan berusaha untuk menjalankan. Nah, maka ibrah yang telah diambil dari kejadian itu maupun keadaan sekarang, teman-teman semuanya, mas-mas dan mbak-mbak, untuk kita pertahankan apalagi panjenengan seorang ustadz, seorang ustadzah yang menjadi peran center atau sorotan buat anak-anak. Bagaimana seorang guru itu menjadi panutan